nggak dibayar, betul nggak? Pengobatannya nggak dibayar, betul nggak? Kita dianggap mangkir. Tanggal 4 April 2014, saya pelaku yang buat kesepakatan antara Serikat Pekerja SPMI dengan yang namanya manajemen PT Indofood, terutama Indofood pusat di sini. Ada Pak Tom, ada Pak Edi Haryanto, bahkan ada pengacaranya Pak Anggiat sebagai saksi. Bahwasannya tanggal 4 April manajemen Indofood bersedia, berkomitmen untuk melakukan perundingan bersama kita Serikat Pekerja SPMI. Betul nggak kawan-kawan? Sehingga kita berpendapat dan kita berpikir kawan-kawan bahwa mogok kerja yang kita lakukan adalah menuntut hak untuk berunding. Pada saat ada komitmen perusahaan untuk berunding, kita nggak punya alasan lagi untuk melakukan mogok kerja dan kita bersedia berkomitmen untuk masuk bekerja seperti biasa di tanggal 7 kawan-kawan, 7 April 2014. Tetapi apa yang terjadi kawan-kawan di tanggal 7? Teman-teman semua yang masuk dihadang. Ada 3 orang yang sudah masuk ke area pabrik, dikejar, disuruh pulang lagi, disuruh balik lagi, keluar lagi di luar gerbang, kawan-kawan, betul nggak? Ada Pak Talam, ada siapa tuh 3 orang? Ya, disuruh keluar lagi, kawan-kawan. Dengan alasan dari security bilang bahwa belum ada jadwal bekerja untuk teman-teman yang melakukan mogok kerja. Sekali lagi kawan-kawan, ini adalah arogansi dari PT Indofood. Yang kita tuntut hanya hak berunding yang diatur oleh undang-undang. Katanya dia mengikuti PKB. Saya sudah baca PKB-nya, pasal 28, pasal 30, nggak ada satu patah kata pun yang mengatakan bahwa saya upah ditentukan sepihak wewenang penuh oleh perusahaan. Nggak ada. Lagian kalau ada pun kawan-kawan, 124 Undang-Undang 13 udah jelas kalau ada peraturan yang di bawah Undang-Undang 13 itu batal demi hukum. Yang berlaku adalah undang-undang yang berlaku kawan-kawan. Ada pilihan kita selain kita melakukan mogok terus, demo terus kawan-kawan. Kawan-kawan siap nggak kalau tiap minggu kita datang ke Indofood Tower kawan-kawan? Niatan untuk hadir di sini dan naik di mobil komando ini karena di sini saya jelas terjolimin. Apa arti terjolimin? Teraniaya. Yang belum tahu namanya terjolimin, teraniaya. 3 pabrik Cakung, Cikupa dan Cikopo BIC. Saya mengerti dan terima kasih kepada manajemen yang memindah-pindahkan saya 3 pabrik, tapi katanya tenaga ahli tindakan ke Cikopo, ternyata hasilnya nihil. Kenapa saya bilang nihil? Saya bekerja selama 26 tahun, bahkan saya udah terlampaui gaji saya 200.000 sama yang di Cikopo sama yang 0%, yang 0 tahun. Miris sekali. Kami hanya meminta musyawarah untuk mufakat, untuk meminta keadilan sejelas-jelasnya sistem penggajiannya. Bahkan teman kita di sini yang teladan 3 kali sama-sama yang 0 tahun selisih 100.000. Tanyakan, banyak yang teladan di sini. Bagaimana sistem penggajian yang benar? Yang masa kerjanya 16 tahun selisih 95.000. Bagaimana sistemnya? Kita minta itu tanggung jawabkan, tapi mereka tidak peka, tidak mau. Itulah realita daripada di perusahaan saya bekerja. Sampai saat ini saya hanya naik 250.000. Bayangkan, yang katanya pabrik mau bangkrut, yang namanya IMM, yang namanya Indofood biskuit lah ya, itu naiknya lebih dari 400.000 Pak. Yang katanya mau bangkrut, tapi kita yang pabriknya notabene Intergo internasional, ekspor, yang namanya ekspor, mie Arab, mie apa semua ada di situ. Tapi ternyata apa yang saya lakukan, apa yang alami, itulah kalau logis salah. Saya tidak takut dengan apa yang katanya yang namanya PHK.
Karena saya yang memberi rezeki saya adalah bukan tuan-tuan yang di atas, bukan orang-orang yang Islam memimpin saya, tapi saya takut dengan Allah yang memberi rezeki yang Allah. Berarti saya dipercaya oleh perusahaan untuk megang pengkontrolan terakhir untuk mengirimkan ke customer. Anak saya ada 3. Saya dihargai oleh perusahaan dengan gaji 2.500.000. Luar biasa. Hanya selisih 100.000 dengan orang yang baru masuk kerja. Yang mereka itu baru bertanya, ini mesin apa? Fungsinya untuk apa? Dan lain-lain. Dia masih banyak bertanya ke kita. Tapi saya dengan dia hanya selisih 100.000. Wajar nggak ketika kita bertanya untuk menanyakan atau kita rundingkan masalah pengupahan? Masa yang 12 tahun selisih 100.000 dengan yang baru masuk kerja? Dan ternyata saya masih termasuk orang yang sangat beruntung, kawan-kawan. Karena kawan saya ada yang udah kerjanya 14 tahun, ternyata sama dengan 0 tahun. Ada yang 16 tahun, selisihnya hanya 17.000 dengan yang baru masuk kerja. Itulah kawan-kawan yang dikatakan Indofood sukses makmur. Pertanyaannya, makmur untuk siapa? Dan kami di sini berundingkannya menanyakan, tolonglah di PKB itu ada kawan-kawan, masa kerja itu dihargai, di sana ada. Kontribusi perusahaan apa karyawan terperusahaan pun harus dipertimbangkan. Kita mau berunding aja, belum apa-apa, belum mau apa, udah diusir. Setelah kita diusir di luar, disuruh masuk kembali dengan cara diintimidasi. Nah, kita mau kerja kemarin itu, tapi kita harus di SP3. Saya juga nggak ngerti ya. Dia yang mengusir kita, dia yang menyuruh kita masuk bekerja, tapi dengan SP3. Lah salah kita apa? Ya. Kalau yang namanya berunding itu kawan-kawan udah jelas di perundang-undangannya ada. Yang namanya di Menaker ada, yang namanya SK Bupati juga ada. Hanya berunding. Kita belum menuntut angka. Di PKB jelas-jelas diterangkan di sana indeks harga konsumen. Kawan kita yang baru masuk dapat SP naiknya 400.000. Kawan kita yang udah 16 tahun punya anak 3 naiknya 93.000. Kita mau menanyakan dasarnya dari mana kenaikan itu. Malah kita di sini dianggap pengacau, dianggap pengrusak perusahaan. Sekarang kawan-kawan, kalau Anda udah bekerja 16 tahun dengan kenaikan 93.000, yang baru masuk belum tahu apa-apa, naiknya 400.000, kira-kira menambah semangat kerja tidak? Tidak. Lah berarti kan berdampak kepada perusahaan tentang produktivitas. Kita minta penyesuaian lah. Kalau misalkan selisihnya 400, kita 400 semua. Dan yang lebih heran lagi, di FID mereka itu 400 plus KRA, selisih plus KRA. Begitupun di IMM yang lainnya. Kok di kita bukannya selisih ditambah KRA, malah kurang dari selisih. Ini udah 2 tahun berturut-turut ceritanya Indofood Group. Nggak ngerti gitu. Kemarin 787 di FID 787 plus KRA, di kita 787 minus. Sekarang terjadi kembali, yang karyawan teladan naiknya 200.000, yang kena SP naiknya 400.000. Apakah itu aturan yang benar? Lah kita sekarang di sini mau berunding, coba sistem yang ada kita perbaiki sama-sama gitu ya. Karena apa? Kalau misalnya ini tidak terperbaiki, berarti mogok ini akan terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Dan ini dampaknya lebih mahal, kawan, biayanya. Maaf, yang namanya keamanan itu perlu biaya. Ya, coba kalau misalkan kita berunding, ketemu dengan perundingan, tidak ada perlu yang namanya keamanan dari mana-mana. Dan kita pun mogok hampir 2 bulan di sana, 1 pagar pun tidak ada yang patah. Apalagi yang namanya penganiayaan terhadap kawan kita yang masuk kerja. Tapi kita itu dijaganya luar biasa. Kayak kita tuh menyerang negara. Water cannon disiapkan, TNI disiapkan, Polri disiapkan, begitupun para preman saya disiapkan juga. Kita tuh kayaknya mau menyerang negara, padahal hanya menuntut untuk berunding saja. Tawar-menawar, bikin sistem yang baik untuk ke depan. Kalau dihargai orang yang lama, tidak ada orang yang baru kalau tidak ada orang lama. Pabrik dari yang tadinya 1, saya termasuk tahun 2002,
itu baru satu pabrik, sekarang udah 3 Pak. Ini jauh-jauh sekali apa pertimbangannya antara orang-orang yang lama dengan yang baru. Begitupun kemajuan perusahaan. Kita tidak menuntut banyak untuk berunding saja, dan itu juga diatur oleh undang-undang. Hebatnya Indofood di sini ya, yang mungkin karena kekuasaannya ke apa, bukan dengan kebanyakan uangnya tuh ya, dia tidak mau untuk berunding hal itu. Yang disayangkan. Jadi miris ketika kalimatnya Indofood sukses makmur. Sukses untuk siapa? Makmur untuk siapa?